Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah melupakan hamba-hambanya yang senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir adalah kekuatan. Maka para ulama tidak pernah kemudian membiarkan sedikit pun waktu itu terlewatkan tanpa mereka itu berzikir. Karena zikir ini jadi kekuatan. Zikir ini jadi kekuatan di dalam diri mereka. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakar. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah melemahkan hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka orang yang bersyukur adalah orang-orang yang kuat di dalam hidupnya. Orang yang lemah adalah orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Perintahnya jelas sekali, wa anishkurli wali walidaik. Menarik ya. Bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Orang yang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada orang tuanya, maka syukurnya tertolak. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Karena thalathatu ayatin nazalat maqrunatan bi thalathin. La yuqbalu Allah Ta'ala minha illa bi qarinatih. Ada 3 perkara di mana di dalam Al-Quran Allah turunkan dan dia ini memiliki pasangan, di mana tidak akan diterima salah satunya kecuali dengan pasangannya. 1. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Man syakarallah wa lam yuti'ir rasul fala yuqbalallah. Barang siapa taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka ketaatannya ditolak. Begitupun juga sebaliknya. Barang siapa taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah, maka ditolak ketaatannya. 2. Aqimis salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Makanya dikatakan man aqimis salah walam yuti'iz zakah falam yuqbalallahu ta'ala. Barang siapa mengeluarkan salat tapi tidak zakat, maka salatnya tidak diterima. Begitupun sebaliknya. Barang siapa zakat tapi tidak salat, zakatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dua-duanya ini berpasangan. Tidak boleh ditinggalkan salah satunya, harus dua-duanya. 3. Bersyukurlah kepadaku dan syukurlah kepada kedua orang tuamu. Maka jika ada bapak ibu bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua, maka syukurnya ditolak. Begitupun juga ada orang bersyukur kepada orang tua tapi tidak bersyukur kepada Allah, maka syukurnya ditolak. Maka semoga kita bisa bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Maka bapak ibu tidak akan pernah lemah di dalam kehidupan. Mudarat apapun tidak akan melemahkan bapak ibu, karena itu kekuatan yang paling besar. Walhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Dan segala puji bagi Allah yang selalu menjamin atau tidak pernah menelantarkan hamba-hambanya yang menggantungkan harapannya kepada Allah. Maka semoga kita yang bertawakal tidak akan pernah terlantar di atas muka bumi.
sampai di akhirat. Alhamdulillah, walhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Segala puji bagi Allah yang selalu membalas satu kebaikan dengan kebaikan yang lain, dan kepada hamba-hambanya yang bersabar Allah berikan kemenangan dan Allah berikan pengampunan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita mulai dengan pujian, karena sesuatu yang tidak dimulai dengan alhamdulillah fahuwal akhta', maka dia akan dipenuhi dengan kesalahan, ya. Maka agar apa yang kita pelajari pada hari ini selalu mendapatkan bimbingan dan hidayah, maka kita mulai dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini dan beberapa pertemuan ke depan, ya, kita akan murojaah, ya, mungkin 4 pertemuan, ya. Karena memang kalau kita bahas fikih muamalah, inilah yang menjadi salah satu perkara yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, ya, paling banyak diperingati oleh Allah dan Rasulnya, ya, paling banyak mendatangkan azab, paling banyak membuat manusia itu lupa, paling banyak membuat manusia itu jadi malas, paling banyak membuat manusia itu menzalimi orang lain. Maka kita ulang-ulang terus, sebagaimana dulu Huzaifah al-Yamani, ya, dia tuh datang menghadap Rasul, ya. Ini bahasa Indonesia nih tambah huruf 1 saja salah artinya, ya. Menghadap Rasul dengan menghadapi Rasul ini beda. Tadi itu kepanjangan sedikit jadi menghadapi, ya. Jadi dia nih menghadap Nabi, ya. Kemudian dia itu bertanya kepada Nabi, tapi yang dia tanyakan itu bukan kebaikan, tapi dia selalu meminta Nabi itu menasihati dia anisyar, tentang perkara keburukan, ya. Karena dia selalu khawatir perkara keburukan ini akan menimpa dirinya. Nah, perkara ini yang kita bahas adalah perkara yang kemudian dikatakan jika perkara ini sudah tampak nyata di dalam suatu kaum, jika perkara ini sudah merajalela di sebuah tempat, maka kaum itu seperti menghalalkan diri mereka, mengundang azab untuk kemudian Allah turunkan. Ya. Kan di dalam Islam itu ada beberapa perkara yang jika dia terjadi, maka itu seperti kita mengundang azab, ya. Contoh dalam perkara LGBT, contoh, ya, Nabi Lut, Nabi Ibrahim hidup di zaman itu, dan tempat tinggalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini tidak terlalu jauh. Makanya ketika terjadi dosa homoseksual, itu malaikat itu turun untuk melanjutkan apa yang Allah perintahkan. Untuk apa? Mengadab kaumnya Nabi Lut. Tapi turun singgahnya ke Nabi Ibrahim dulu, mampir. Nabi Ibrahim kan awalnya nggak tahu kalau ini malaikat. Dijamu dulu sama Nabi Ibrahim sampai kemudian Nabi Ibrahim tahu ini malaikat. Dan tujuan mereka datang untuk kemudian mengadab kaum Lut. Nabi Ibrahim tuh minta penangguhan, Pak. Minta penangguhan tapi ditolak. Akhirnya mereka langsung menemui lagi Nabi Lut. Tapi ternyata ditolak juga, maksudnya azab diturunkan.
Berarti dosa ini muncul di tengah-tengah dua orang nabi, Pak. Bayangkan. Tapi ternyata azab tetap diturunkan. Contoh, ada satu dosa yang lain tapi dalam perkara muamalah yang dulu dilakukan oleh satu kaum yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu kaum Madian. Wa ila Madyana akhahum Syuaib. Kalau kaum Sodom dikirim Nabi Lut, kalau kaum Madian dikirim Nabi Syuaib. Apa dosa mereka? Timbangan. Ngurangi timbangan. Bapak Ibu suka ngurangi timbangan di sini? Ya, kalau timbangan berat badan boleh, itu dibolehkan. Ya. Misalnya Bapak Ibu nanya, Ustadz beratnya berapa? Ya sekitar 770 lah. Itu mengurangi timbangan yang dibolehkan. Tapi kalau dagang nggak boleh. Ya, saya tuh dapat video ada ibu-ibu jualan ayam. Ada selang di ininya kan, jadi dia suntik, dia pindahan. Itu beredar beberapa hari yang lalu. Ini masuk ini. Tindakan semacam ini, dia dapat untung buat dirinya pribadi, tapi dia mengundang azab bagi kita semua. Merugikan orang lain, mengundang azab. Hati-hati. Makanya ada beberapa hal yang kan kadang dia bilang, udahlah nafsi-nafsi, jangan ngurusin orang, dosa-dosa gue katanya. Ya dosa-dosa ente, tapi azab turun di barang. Kita semua ikut kena, benar nggak? Ya, contoh misalnya Bapak Ibu digigit nyamuk, terus ambil semprotan nyamuk. Kira-kira yang disemprot itu yang mati, yang gigit, atau yang nggak ikut gigit? Mau yang gigit nggak ikut, semuanya ikutan mati, ya kan? Nah, maka yang kita bahas pada hari ini adalah riba. Ini perkara yang dulu pernah kita bahas, ya, tapi kita murojaah satu kali lagi sebelum kita melanjutkan kepada akad di dalam Islam. Ya. Kenapa? Kalau enggak murojaah, nanti kewaspadaan kita jadi menurun. Sebelumnya saya izin minum dulu, silakan Bapak Ibu. Bismillah. Minggu lalu saya naik gunung Bapak Ibu. Masih alhamdulillah. Gunung Sahari. Itu dinginnya, ini air yang baru mendidih itu, wah, Masya Allah, langsung dingin langsung ya. Sekalian kita silaturahim sama para kiai di daerah ya. Itu air panas, taruh sebentar dingin ya. Di Wonosobo. Gunungnya Perahu ya. Tadi saya lihat masih berasap, wah ini dikit lagi udah dingin ya. Ternyata kita bukan di Wonosobo, tapi kita di Lipo ya, jadi lama dinginnya. Alhamdulillah. Nah, riba. Bapak Ibu pernah dengar riba? Sering ya? Riba, ya, kalau secara bahasa, raba yarbu. Artinya tuh tumbuh dan bertambah ya. Tumbuh dan bertambah ya. Maka kemudian memang kata-kata riba ini ya,
Kalau Bapak Ibu buka dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Hajj, itu Allah katakan, fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat. Jadi bumi ini kalau Allah turunkan air, maka bumi ini akan hidup dan suburlah dia. Nah, di sini ada kata-kata subur, ya, atau kemudian kita katakan rabah, yang berarti tumbuh, ya. Jadi riba sesuatu yang bertumbuh dan dia subur, ya. Jadi dulu tuh di kota Madinah ada namanya Ahlus Suffah. Ya, Ahlus Suffah ini kaum muslimin yang kira-kira mereka ini berada dalam keadaan berkekurangan, ya. Kaum muslimin yang fakir, hidupnya itu di Masjid Nabawi. Maka Abdurrahman bin Abu Bakar itu cerita, Nabi itu sering makan bareng dengan Ahlus Suffah di Masjid Nabawi, ya. Pada saat itu, ini memang pernah kejadian waktu perang Khandaq. Ada sahabat masak kambing, kambingnya tuh cuman 1 ekor, sudah begitu kecil kambingnya. Niat hati mengajak Rasul, tapi ternyata Rasul mengajak yang lain. Ini sahabat deg-degan. Ini ya apa? Sebanyak ini apa cukup? Ya kan? Ternyata masih ada sisanya untuk dia dan keluarganya. Subhanallah. Ya. Itu Rasul. Bapak Ibu jangan masak ayam 1 ekor undang 1 masjid Lipo. Bapak Ibu bukan Rasul. Ya. Nah, maka kemudian waktu Ahlus Suffah ini makan bareng Rasul, apa kata Abdurrahman bin Abu Bakar? Fa'imallahi ma kunna na'khudhu min luqmati illa raba min asfaliha aktsaru minha. Demi Allah katanya, itu makanan kami ambil, ya, yang makan tuh rame, itu nggak habis-habis, Pak. Dia tuh seperti sesuatu yang tumbuh tuh bertambah dari bawah. Tuh, Masya Allah, ya. Maka dalam hadis ini dikatakan raba, berarti dia tumbuh, ya. Dari sini kita dapat definisi riba. Riba artinya tumbuh dan bertambah, ya. Semalam tuh saya dikirimin video, ada ibu-ibu mau ngutang, ya. Sepertinya ngutangnya sama bangke, ya. Bank keliling. Sebut saja dia bangke, ya, bank keliling. Ya, kita tuh harus main kasar sama iblis. Kenapa? Karena iblis ini suka main halus sama kita. Iblis itu kalau dia main halus, nggak kerasa, Pak. Terbuai kita. Ya, contoh, dari rumah tuh sudah bawa uang yang warna merah, rapih, ya kan? Sudah dia lipat, taruh dalam saku. Nanti nih kalau kotaknya nyebar di Lipo, saya masukkan. Waktu kotaknya sudah jalan, di samping nih sudah mulai rame. Dari ujung kotaknya jalan, iblis main halus di sini. Jangan ente masukin, nanti dilihat orang dibilang riya nanti. Nah, ini iblis main halus ini, ya kan? Akhirnya karena dia main halus, tadinya sudah mau dimasukin, nggak jadi, Pak, dimasukin lagi. Benar juga ya, nanti saya dibilang riya. Akhirnya nggak jadi, Pak. Lupa, masukin lagi ke dompet. Tuh, iblis main halus, ya.
Iblis itu kalau main halus serem, Pak. Sesuatu yang dosa tuh disangka itu kebaikan. Tapi kalau dia main kasar, insya Allah kita tuh mudah untuk kemudian nolak. Misalnya, jangan sedekah, nanti uang kamu berkurang. Gampang nolaknya. Ini berarti iblis lagi main kasar ini. Wah, ini godaan ini. Hindari ya, seperti itu kan. Makanya kita bilang saja dia bangke. Jadi ada ibu-ibu mau pinjam uang di bangke. Jadi ibu pinjam 4 juta, dapatnya 3,5 juta. Nanti ibu bayar selama 30 hari kalau tidak salah. Perharinya 250.000. Kali aja. Itu kan seperti dia bertambah dan bertambah. Ya, dan sesuatu yang bertambah di dalam hutang piutang, ini riba jelas. Ya, maka kalau kemudian mau dilakukannya, kita mudah-mudahan bisa ya. Kita kurangi. Ya. Kalau riba pinjam 3 juta ganti 3,5 juta ya mudah-mudahan di sini ada. Pinjam 3 juta gantinya 2,5 juta. Masya Allah. Amin. Ya. Jadi satu definisinya, riba itu artinya apa? Tumbuh dan bertambah. Ya. Itu arti spesifiknya. Karena nanti riba ini ada arti luas, ada arti sempit. Dulu, ya, semua yang dilarang di dalam syariat itu dibilang riba. Itu dibilang apa? Riba. Ya. Contoh, Ibnu Abi Aufa mengatakan, an-najishu akilur riba khainun. Orang yang melakukan jual beli najas, maka dia seseorang yang memakan riba dan tidak amanah. Ya. An-najis yaitu penawaran palsu. Padahal ini bukan riba, bukan? Tapi dulu itu dibilang riba. Maka semua yang terlarang dulu tuh dikatakan riba. Maka saya tuh ingat Imam Abu Hanifah. Bapak Ibu tahu Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah ini kalau di dalam madhab imam yang paling senior. Karena statusnya itu tabi'in. Gurunya beliau itu sahabat. Imam Abu Hanifah itu dari mudanya tuh dagang, Pak. Makanya di antara para imam, mungkin beliau ini takhassus di dalam ilmu itu agak sedikit terlambat. Tapi beliau belajar dari gurunya Hammad bin Sulaiman itu puluhan tahun. Mungkin sekitar 22 tahun. Masya Allah. Bapak Ibu pernah belajar satu orang guru selama 20 tahun? Setahun juga bosan gitu. Mau Ustaz teruslan aja berapa tahun udah bosan Ustaz. Ini 20-an tahun, Pak. Ini kan berarti TK berapa tahun? 2 ya. Taruhlah dia masuk TK dulu ya, 2 tahun. SD berapa tahun? Sudah berapa tahun? SMP? Jadi berapa? 11. SMA? Jadi berapa? 14. S1? Kalau rajin 4 tahun. Taruhlah dia agak malas. Berapa tahun? Jadi berapa tahun? 16. S2? 2 tahun. Jadi berapa? 18. S3? Jadi berapa? 21.
Gimana kalau dari TK sampai S3 tuh gurunya itu-itu aja? Tuh, itu Imam Abu Hanifah itu ya. Beliau tuh 14 tahun ngaji sini, subhanallah. Buya masuk 14 tahun Buya. Tapi gurunya ganti-ganti Buya. Ustaz Nuri udah berapa tahun kan? Dari zaman awal di sini. Masya Allah. 2006. Oh, subhanallah, barakallah. Nah ini istiqomah semua nih ya. Masya Allah. Jadi Imam Abu Hanifah tuh dengan satu guru tuh istiqomah. Jadi memang tuh saya tuh suka ini Pak. Kita tuh kadang dengerin guru ya, para kiai, tuan guru itu kalau ngomong itu kadang kita pasang telinga, kita dengar. Karena tuh nanti ada saatnya itu, ada satu kalimat itu yang bisa merubah arah hidupnya, semua berpengaruh. Ya, tapi contoh Imam Abu Hanifah itu kan lagi di jalan mau ke pasar ketemu sama gurunya yang bilang, "Antum mau kemana?" "Mau ke pasar." "Seharusnya kamu tuh lebih banyak menghabiskan waktu di majelis ilmu." Mulai dari hari itu beliau lebih banyak di majelis ilmu. Akhirnya sekarang kita kenal beliau sebagai imam mazhab besar, Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kan belajar bahasa Arab itu 20 tahun di Bani Huzail. Ketemu dengan gurunya Khalid Az-Zanji yang bilang, "Kamu tuh jangan hanya belajar bahasa saja, fikih juga belajar." Kata Imam Syafi'i, kalau bukan Syekh Khalid Az-Zanji, mungkin manusia sekarang mengenal Syafi'i hanya seorang penyair saja. Tuh. Ya. Nah, Imam Abu Hanifah karena mereka belajar, mereka tahu bahwa perkara di dalam muamalah ini kalau tidak disikapi dengan baik berbahaya, maka beliau tuh kan pedagang kain. Beliau itu pedagang kain. Itu kainnya kalau dijual selalu ada catatan. Catatan bahwa ini ada aibnya, tolong dijelaskan. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya dulu al-ghish secara luas itu dibilang riba. Ya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan menjual buah yang belum matang di pohonnya itu juga disamakan dengan riba. Ya. Buah yang belum matang. Ya. Maksudnya tuh apa ya? Mungkin zaman sekarang itu enggak, kalau masih mengkal itu kan kadang ada orang yang suka yang mengkal ya. Yang belum matang ini maksudnya tuh yang direkayasa sehingga dia terlihat matang. Kalau mungkin ya pakai karbit begitu ya. Itu. Ya, cuman kan ada yang jual masih mengkal karena ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang suka yang mengkal ya. Ngerujak. Ya kan? Jadi maksudnya di sini belum matang itu dipaksain matang sebelum waktunya. Mungkin seperti itu. Jadi Umar itu mengatakan bahwasanya riba itu termasuk diantaranya ya, adalah orang yang menjual buah-buahan yang belum matang di pohonnya. Ya. Nah, berarti riba ini ada dua makna. Yang sempit yaitu tambah, bertumbuh dan subur. Yang luas itu artinya segala sesuatu yang terlarang di dalam syariat itu dinamakan riba. Ya. Dan Bapak Ibu cari di dalam syariat Allah manapun tidak akan menemukan riba itu dibolehkan di dalam ajaran samawi manapun. Ada dua, ya, yang dikatakan ya, Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Ya, Ibnu Hubairah dalam Al-Hifzah, Al-Haythami dalam Az-Zawajir,
mengutip apa yang dikatakan Imam Al-Mawardi, Allah itu tidak pernah menghalalkan dua hal di dalam syariat manapun, riba dan zina. Itu tidak pernah dihalalkan di dalam syariat manapun. Makanya iblis ini dalam dua hal ini dia mainnya tuh main halus, Pak. Ya, ini mainnya tuh soft sekali. Ya. Dia kalau masuk di dalam riba dan zina ini, dia masuknya tuh nggak kasar mainnya, pelan-pelan sekali. Ya. Bisikannya tuh lembut di sini. Tidak apa-apa, ini bukan riba. Yang penting sama-sama ridho. Tuh, ya kan? Sama-sama suka, Pak. Suka sama suka. Ya. Nanti tuh dalam kaidah riba tuh kita bahas nanti. Ya, nanti kita bahas sampai kaidah-kaidahnya biar Bapak Ibu khatam tentang riba. Amin ya rabbal alamin. Jadi riba, zina ini dua-duanya tidak pernah dihalalkan di dalam syariat manapun. Maka jika ada orang menghalalkan zina dan riba, berarti dia mengundang azab Allah. Karena bahasa sekarang itu menggunakan sama-sama ridha, sama-sama ikhlas. Ini tuh jadi semacam apa? Semacam pembenaran yang dijadikan sebagai sandaran. Halus ini, ya kan? Zina jika sama-sama suka katanya enggak dosa. Riba jika sama-sama ikhlas enggak dosa. Bahaya ini. Ya. Baik. Maka Bapak Ibu, dari Aisyah dikatakan, lamma unzilatil ayatu minal akhar suratil Baqarah fir riba. Waktu surah Al-Baqarah ini ayat-ayat terakhirnya turun yang berbicara tentang riba. Qalat Aisyah mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila masjid. Nabi itu keluar ke Masjid Nabawi. Ya. Faharramat tijarata fil khamar. Maka saat itu semua perdagangan khamar diharamkan. Minuman keras. Transaksi khamar bukan riba, betul? Tapi dalam hadis ini Nabi melarang jual beli khamar sebagai konsekuensi turunnya ayat pelarangan riba. Karena jual beli khamar saat itu secara luas itu dikatakan riba, semua yang terlarang. Jelas Bapak Ibu? Jadi memang khamar itu zaman dulu tuh Masya Allah ya. Ya itu Pak, zaman sekarang tuh khamar juga sudah. Allah, mudah-mudahan anak kita Allah jauhkan. Amin ya rabbal alamin. Saya tuh mendoakan anak keturunan kita tuh jadi anak yang saleh. Karena melihat anak muda zaman sekarang sama khamar tuh kayak sudah bukan apa-apa. Ya. Khamar tuh jadi sesuatu yang gaya hidup ya. Di media sosial itu duduk minum khamar tuh seperti duduk minum kopi. Wal iyadu billah. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat anak keturunan yang soleh. Karena anak keturunan soleh tuh, anak soleh tuh ada 4 Pak. Ini karena sudah kadung disebut, harus saya selesaikan ini. Gak apa-apa ya. Anak soleh itu man barra liwalidayhi inda wafatihima wa barra liwalidayhi man barra liwalidayhi inda hayatihima wa barra liwalidayhi inda wafatihima. Anak soleh itu anak yang berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tuanya masih hidup dan ketika orang tuanya sudah wafat.
dia berbakti kepada mereka, fahuwa waladun saleh. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak kategori yang pertama ini. Dan kita juga kategori yang pertama. Karena orang tua, sebagian besar kita di sini orang tuanya sudah wafat, bukan? 2. Man barra liwalidayhi 'inda hayatihima wa aqa liwalidayhi 'inda wafatihima. Ada orang yang berbakti kepada orang tua ketika orang tuanya masih hidup dan durhaka kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal. Bagaimana itu? Waktu masih hidup, apa yang diperintahkan orang tuanya dia lakukan, apa kemauan orang tuanya dia laksanakan. Tapi waktu orang tuanya sudah wafat, dia durhaka, kagak pernah ingat kepada orang tua, kagak pernah ngedoain orang tua, kagak pernah dia ingat sedikit pun kepada orang tuanya. Fahuwa waladun akun, maka dia anak durhaka. Walaupun waktu semasa hidup dia baik, tapi waktu orang tuanya meninggal dia durhaka. Nggak pernah ngirimin doa buat orang tua, nggak pernah sedekah untuk orang tua, nggak pernah dia ingat sedikit pun orang tuanya. Walaupun orang tua masih hidup, dihardik sama anaknya, dia bisa tahan. Betul? Sakitnya itu masih bisa ditahan. Di dunia, dia menghadapi ujian dari anaknya, dia masih bisa menghadapi. Betul? Tapi di dalam kuburnya, orang tua menghadapi apa yang dia lakukan dulu di dunia, bisa dia hadapi? Belum tentu. Makanya yang dia inginkan, dia idam-idamkan adalah doa dari anak. Ini anak baik sama orang tua waktu orang tua masih hidup, tapi sudah meninggal kagak pernah didoain, kagak pernah mikirin orang tuanya menghadapi ujian di dalam kuburnya, maka dia anak durhaka. Warisan nanti. Itu. 3. Man aqali walidayhi 'inda hayatihima wa barra liwalidayhi inda wafatihima. Ada anak waktu orang tuanya masih hidup dia durhaka, tapi waktu orang tuanya meninggal dia sadar. Akhirnya dia merubah dirinya jadi anak saleh. Dia setiap hari Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu orang tua diangkat tuh derajatnya di dalam kuburnya. Orang tuanya nanya, min aina ya Rabb, dari mana ini ya Allah? Min istighfari waladika min ba'di. Ini kiriman dari anakmu yang baca Allahumma ghafirli wali walidayya. Tuh, jadi anak saleh itu. Walaupun di dunia mungkin dia menyakiti kedua orang tuanya, tapi waktu orang tuanya sudah wafat, dia jadi anak saleh. Fahuwa waladun saleh. Jangan ada anak yang orang tuanya masih hidup berbakti, setelah orang tuanya sudah meninggal, dia durhaka, minum minuman keras, ya kan? 4. Anak durhaka kepada orang tua ketika dia hidup, sudah meninggal dia durhaka, fahuwa waladun taleh. Bukan anak saleh, tapi anak taleh. Siapa itu? Anak yang dilaknat semua orang. Anak yang hari kelahirannya tuh disumpahin sama orang. Wal iyadu billah, kata orang, amit-amit punya anak seperti itu. Tuh, saya tuh miris, Pak. Ya, memang melihat anak muda zaman sekarang tuh yang sama khamar tuh ya apa ya, kayak soft drink,
kayak minum teh, ya kan? Padahal kalau mereka tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama khamar ini begitu beliau kerasnya, Masya Allah, kita doain ya. Semoga Allah kasih hidayah kepada mereka agar tahu bahwasanya khamar ini haram. Masya Allah. Jadi khamar ini waktu dia diharamkan oleh Allah, nah itu ayat yang turun itu ayat tentang riba. Tapi karena definisi riba adalah semua yang terlarang, maka Nabi waktu beliau ke Masjidin Nabawi, beliau menyampaikan kepada manusia bahwasanya penjualan khamar itu haram. Masya Allah ya. Jadi khamar ini efeknya luar biasa Bapak Ibu. Yang jual dapat dosa, ya. Yang ngasih duit dapat dosa, yang nunjukin tempat dapat dosa, yang nuangin dapat dosa, yang punya gelas dapat dosa, yang punya rumah dapat dosa. Masya Allah. Banyak orang dapat dosa karena menjadi asbab seseorang itu mendekati khamar. Sebagaimana orang dapat dosa ketika menjadi asbab menuju riba. Yang catat dapat dosa, yang jadi saksi dapat dosa, kata Nabi, hum sawa, mereka sama. Masya Allah. Nah, maka kita coba lihat dari sejarah. Riba ini sebenarnya di tengah bangsa Arab itu dikenalkan oleh bangsa Yahudi. Yang tadi kita baca ayatnya, Yahudi ini mengatakan apa? Nahnu aghnia, kami itu kaya, Allah itu miskin. Jadi kalau dalam Quran, kalau Bapak Ibu dengar Allah sebut mereka dengan sebutan Bani Israel, beda nanti dengan Allah sebutkan mereka Yahudi ya. Kalau Yahudi itu nanti ada dosa-dosa yang Allah sampaikan setelah itu. Nah, dalam sejarah memang bangsa Yahudi inilah yang membawa riba pertama kali di tengah bangsa Arab. Ya. Jadi bangsa Yahudi ini memang riba riswah itu yang mengenalkan pertama kali adalah bangsa Yahudi. Ya. Mereka kasih pinjam uang, ada bunganya, nggak bisa dibayar, orangnya jadi jaminan, nggak bisa bayar juga, orangnya dijadikan budak. Ya, makanya kriminalitas dulu muncul disebabkan riba. Ya, nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya riba ini dari pertama itu di kota Yathrib. Yathrib itu yang sekarang kita kenal dengan nama Madinah. Ya. Setelah dari Yathrib, dia menyebar ke kota Makkah, ya, Taif, sehingga akhirnya dia mencengkram Jazirah Arab. Ya. Itu sampai ada seorang pembesar Quraisy. Ya, itu dari Bani Makhzumi. Bani Makhzumi itulah kabilahnya Abu Jahal. Ya. Abu Jahal ini punya saudari perempuan namanya Hantamah. Hantamah ini ibundanya Umar bin Khattab. Jadi Umar itu pamannya kepada Abu Jahal. Jadi itu Masya Allah ya, tantangan dakwah mereka dulu. Umar ya berhadapan dengan pamannya sendiri Abu Jahal, Rasul ya berhadapan sendiri dengan pamannya Abu Lahab. Mus'ab bin Umar ya berhadapan dengan ibundanya sendiri. Ya memang dakwah itu kalau ujiannya datang dari keluarga sendiri, wah itu psikologisnya luar biasa. Sampai sekarang, iya benar tuh, sampai sekarang Kiai ya. Sampai sekarang. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya,
Ini saya lagi nyari benang merahnya nih. Ini kita dulu tuh pembangunan Ka'bah waktu direnovasi, Pak. Ya. Pembesar Quraisy dari Bani Makhzumi. Jadi Bani Makhzumi ini kabilah yang tinggi memang. Dari dulu tuh mereka menganggap Bani Abdul Manaf itu saingan mereka. Ya. Kalau Bani Abdul Manaf bersadaqah, maka Bani Makhzumi juga sadaqah. Kalau Bani Abdul Manaf itu berkurban, maka mereka juga berkurban. Tapi ketika turun seorang Rasul dari Bani Abdul Manaf, kata Bani Makhzumi, kami nggak bisa mengangkat Rasul sendiri. Maka dari sinilah muncul benih-benih permusuhan dari Abu Jahal. Ya. Jadi dulu Bani Makhzumi, pembesarnya itu ngasih statement waktu mereka merenovasi Ka'bah. Maka nanti kan Hijr Ismail itu kan temboknya itu hanya setengah. Kenapa? Karena mereka dulu kekurangan dana. Kenapa kekurangan dana? Karena di ultimatum. Nih, renovasi Ka'bah gak boleh dari hasil menzalimi orang lain, gak boleh uang hasil zina, gak boleh uang hasil riba. Tuh. Ini terjadi zaman jahiliyah. Belum ada ayat yang turun, Nabi belum diutus. Artinya mereka masih pakai logika. Masih pakai logika. Masih akli bahwa riba ini kezaliman. Makanya dalam pembangunan Ka'bah gak boleh masuk uang hasil riba. Tuh, bayangin. Orang jahiliyah yang masih menggunakan akal, dan ini kan terjadi di tengah-tengah kerusakan. Artinya apa? Di tengah kerusakan dan kemerosotan moral masih punya akal sehat. Tuh. Bandingkan zaman sekarang. Artinya begini, kerusakan zaman jahiliyah itu kan menjadi contoh. Artinya kalau zaman sekarang ya nggak seperti jahiliyah dulu. Kita sudah hidup di zaman yang sudah berperadaban. Artinya seharusnya akal kita ini lebih maju, lebih baik. Kalau orang di tengah zaman jahiliyah masih bisa berpikir bahwa riba itu haram, kita itu di zaman yang sudah lebih beradab dan sudah diturunkan Islam, maka seharusnya kita lebih waras. Ya. Maka kita lihat di sini, ya, dikatakan bahwasanya oleh Imam Muhammad Al-Bukhari. Jadi riba ini sebenarnya intinya manusia tuh kehilangan rahmah. Al-hilmnya itu hilang. Dan Bapak Ibu, kalau sudah hilang ini, maka bersiap-siap. Ya kan? Bersiap-siap untuk menanti azab. Karena Nabi mengatakan, kalian kalau yang dicabut adalah rahmah, maka kalian pasti celaka. Pasti celaka. Kenapa Syekh Muhammad Al-Bukhari menyebutkan orang yang mengambil riba dari hutang, orang yang sudah tidak memiliki belas kasihan, ya, fakanat hadhihi ziyata nihayatu fi tarki syafaqah, kata beliau. Orang yang sudah berada di dalam posisi dia mengambil riba dari seseorang, itu berada pada puncak ketiadaan belas kasihan. Kenapa Bapak Ibu? Orang lagi butuh uang, seharusnya diberikan sedekah, ya kan? Kalau antum tidak mampu ngasih sedekah, hanya mampu ngasih pinjaman, maka jangan ambil keuntungan.
Orang lagi butuh uang, anaknya sakit, pinjam uang. Pinjam 2 juta, dikasihnya 1.500.000. Diminta gantinya 1.300.000. Oke? Berarti orang lagi susah jadi tambah susah. Padahal Nabi mengatakan, barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka akan dihilangkan kesusahannya nanti di hari kiamat. Kenapa Nabi hanya menyebutkan kesusahan di akhirat, tidak menyebutkan kesusahan di dunia? Kata ulama, karena susahnya dunia masih bisa dihadapin, susahnya akhirat sulit dihadapi. Maka orang lagi butuh uang, pinjam ke kita, butuh, lagi susah. Kalau kita kasih sedekah, maka kita telah menghilangkan susahnya. Tapi kalau kita ngasih pinjaman, kasih bunga, itu menghilangkan kesusahan, menambah kesusahannya. Ya. Maka hati-hati kalau orang sudah punya hilang belas kasihan. Ya. Allah itu punya asma, sifat. Dan salah satu sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran, Al-Halim. Halim. Ya. Al-Halim itu ya kalau kita artikan, Allah itu maha menunda. Allah itu tidak mengadab ketika kita bermaksiat, tapi menunda sampai dia taubat. Ya. Makanya dalam Al-Quran itu, walau yu'akhidhuhumullahu nasa bima, kalau Allah mengadab manusia dengan kezalimannya, maksudnya setiap dia maksiat dibalas, setiap maksiat dibalas. Maka kata Allah, ma taraka 'alaiha min dabbatin. Maka di dunia ini enggak ada yang tersisa, walaupun hanya binatang melata. Jadi kalau bukan Al-Halimnya Allah, Bapak Ibu enggak ada yang hadir di sini. Saya enggak akan duduk di sini. Kenapa? Karena saya sudah diazab, sudah dimusnahkan dari puluhan tahun yang lalu. Ketika saya bermaksiat langsung dihabisi oleh Allah. Hatta semut pun nggak ada. Itu karena Al-Halimnya Allah. Maka sebagaimana Allah memiliki sifat ini, Allah itu mencintai hamba-hambanya jika mereka itu memiliki hal seperti ini. Siapa hamba Allah yang punya sifat seperti ini? Nabi Ibrahim. Halim, Awwahum Munib. Itu Allah puji-puji dalam Al-Quran karena punya sifat Al-Hilm, Halim, lembut hatinya. Ayahnya sendiri bilang, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, laulan tantahi la arjumannaka. Kamu enggak mau berhenti membenci Tuhan kami ya Ibrahim. Kalau enggak berhenti kami rajam, kami lempar. Wahjurni maliyan, tinggalkan kami. Tuh, ini kalau kalimat ini muncul dari seorang ayah, kira-kira anak merasa tersakiti atau tidak? Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Salamun alaik. Masya Allah. Sa'astaghfiru laka Rabbi. Saya akan memohon ampunan kepadamu, wahai ayahku, kepada Tuhanku. Masya Allah. Diusir dari kaumnya. Kan Nabi Ibrahim diusir, bukan? Beliau doa keburukan kepada umatnya? Enggak. Sudah diikat, sudah dibakar. Beliau doakan keburukan? Enggak. Iya kan? Bahkan beliau ini kalau dizolimi, ya, itu doanya itu cuma satu. Hadakallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Itu orang yang punya hati, yang halim itu seperti itu. Al-Hilm, lembut. Ya, dulu tuh ada seorang perempuan di Makkah,
perempuan Yahudi. Dia tuh membenci seseorang dengan kebencian yang sangat luar biasa. Akhirnya dia mengumpulkan semua kotoran yang paling bau, yang paling jorok yang ada di kota itu, dia simpan khusus. Ini orang yang dia benci lewat depan rumahnya, dia naik di atas rumahnya, dia lempar, kena kepalanya, penuh kotoran. Ini orang cuman dia bersihin, jalan lagi. Ini perempuan kecewa. Kenapa? Karena responnya tidak seperti yang diharapkan. Tidak ada reaksi. Besoknya dia kumpulin lagi, Pak. Kotoran yang paling kotor, bahkan kotoran manusia tuh ada di situ. Dia lempar lagi dari atas. Reaksinya biasa aja. Bersihin, jalan lagi. Kecewa nggak, Bu? Kecewa. Besok dilakukan lagi. Cuman yang luar biasanya nih yang lewat. Sudah tahu lewat dilemparin kotoran, besok lewat lagi. Kenapa? Karena ini orang gak tega sama yang sudah ngumpulin kotoran. Kalau saya gak lewat, nanti dia sedih. Wong kotorannya sudah dikumpulin kok gak bisa dilempar. Tuh, hari keempat lewat gak dilemparin. Aneh. Ini yang biasa ngelemparin kemana? Ternyata ditanya-tanya lagi sakit. Dijengukin Bapak Ibu. Dikasih obat, dibuatin makanan, rumahnya dibersihin. Siapa laki-laki itu? Nabi Muhammad. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang punya sifat al-hilm. Jadi kalau sudah punya sifat ini, gak mungkin dia kasih riba kepada saudaranya. Betul? Ini orang dikatakan Syekh Muhammad Al-Bukhari, orang ngasih riba puncak ketiadaan belas kasihan. Padahal ini modal, Bapak Ibu. Ini apa? Modal. Kita tuh pasti punya kekurangan di dalam ibadah. Betul? Kita tuh punya kekurangan di dalam amal ibadah. Kita bukan Imam Abu Hanifah, ya. Sholat isya sampai subuh 1 kali wudu, ya kan? Kita bukan Nabi yang kata Hudzaifah dan Ibnu Mas'ud, sholat 1 rakaat baca Al-Baqarah. Kadang imam baca kepanjangan, kita sudah ngedumel di dalam hati. Betul? Ada nggak yang imamnya baca kepanjangan? Misalnya, waktu mulai imamnya Yasin, itu jamaah di belakang, ya Allah dia baca Yasin 1 surah, kan? Dulu enggak, ini. Oh dulu. Enggak, artinya kita kan enggak kayak itu, ya kan? Yang amalnya banyak, tapi kita punya rahmah, kita punya al-hilm. Yang al-hilm ini akan jadi modal kita juga. Saya tuh sering sekali menyampaikan, mengulang-ulang agar kita tuh sadar bahwasanya ada orang ahli ibadah tapi hilang rahmah, dia celaka. Ada orang ahli maksiat tapi masih punya rasa ini, dia tuh dapat hidayah. Ya kan, yang sering saya ulang-ulang, ada wanita penzina selamat gara-gara kasih minum anjing yang kehausan. Ada wanita ahli ibadah tidak selamat gara-gara ngikat kucingnya 3 hari 3 malam, dia tidak kasih makan. Ini kan dua situasi ini seharusnya jadi contoh. Ada ahli ibadah tapi hilang kasih sayangnya terhadap makhluk, maka ibadahnya tidak bermanfaat bagi dia. Ada seorang ahli maksiat, ya, masih punya rahmah terhadap seekor binatang, tapi dia tapi ini khusus, ya, khusus, ya. Ini
khusus. Nah, wah ini sudah 6:30 ini ya. Masya Allah. Mengenal riba saja ternyata satu pertemuan belum habis. Ya, jadi tuh kali ini kita kupas sampai kupas tuntas sudah nih ya. Biar Bapak Ibu jadi kenal dengan riba ya. Jadi tahu apa itu riba ya. Yang kita tanya jawab, Pak. Ya. Nanti kita lanjut mengenal riba ini di pertemuan berikut. Nah, baru riba jahiliyah, riba jual beli, ya, kaidah riba, ya. Terakhir bertaubat dari harta riba. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sehingga bisa menyelesaikan materi kita. Amin.